Oke, jadi ya kali ini di dalam video ini gue bakal ngejelasin kepada kalian semua tentang pengertian visual effect dan sejarahnya. Let's begin. Oke, jadi apa itu visual effect? Visual effect yang jika diartikan adalah efek visual atau efek yang bisa kita lihat dengan mata kita. Karena kita bisa lihat efek itu, jadi visual effect adalah efek yang bisa memberi kesan realistis pada sebuah film. Banyak orang awam yang mengartikan visual effect sama dengan special effect. Padahal tidak. Visual effect adalah subkategori dari special effect, yang dimana adalah film atau gambar dimanipulasi atau diedit pada saat post production atau pasca produksi. Sedangkan special effect adalah efek yang digunakan pada saat syuting tersebut atau efek yang digunakan pada saat produksi atau efek on the spot. Teknologi yang digunakan untuk membuat visual effect disebut dengan CGI atau Computer Generated Imagery, atau yang dalam bahasa Indonesianya artinya adalah sebuah pencitraan yang dihasilkan oleh komputer. CGI adalah aplikasi di bidang komputer grafis atau biasanya 3D komputer grafis untuk menghasilkan efek-efek khusus pada film, iklan, maupun program televisi. CGI banyak digunakan di dalam efek visual karena memiliki kualitas yang lebih tinggi dan lebih mudah untuk digunakan karena menggunakan komputer. Beda dengan teknik lain seperti miniatur atau animasi stop motion. Teknik CGI juga dapat menghemat banyak biaya karena sanggup membuat adegan yang tidak bisa dilakukan dengan teknik lain. Perkembangan CGI makin marak, makin murah, dan makin canggihnya teknologi yang digunakan membuat CGI mudah dijangkau oleh perusahaan kecil yang ingin membuat film kelas dunia. Sejarah CGI. Teknologi CGI mulai diperkenalkan pada tahun 1973 melalui film Westworld. Film ini adalah hasil karya Michael Crichton. Westworld adalah film pertama yang menggunakan CGI sebagai bagian dari filmnya. Film ini menceritakan dalam dunia Westworld, di mana semua tokohnya adalah robot. Salah satu tokohnya yaitu robot Gunslinger yang diperankan oleh Yul Brynner. CGI pada film tersebut digunakan untuk menggambarkan point of view atau sudut pandang dari Gunslinger secara 2D atau 2 dimensi. Untuk setiap scene 10 detik dari sudut pandang Gunslinger tersebut, dibutuhkan waktu 8 jam proses. Wow! Walaupun teknologi CGI yang digunakan saat itu adalah teknologi 2D atau 2 dimensi, namun ini merupakan suatu terobosan baru dalam dunia perfilman. Pada tahun 1976, lahirlah film Future World yang merupakan sequel dari film Westworld. Dan juga film ini mengawali penggunaan teknologi CGI 3D untuk menganimasikan tangan dan wajah. Film Star Wars pada tahun 1977 juga menggunakan teknologi CGI 3D untuk scene Death Star. Dan pada tahun 1978, untuk pertama kalinya dibuat film yang menggunakan teknologi CGI secara keseluruhan, yaitu The Works. Dan salah satu film favorit gue yaitu film Back to the Future, trilogi Back to the Future yang dirilis pada tahun 1985, 89, dan 90 juga menggunakan teknologi CGI dalam filmnya. Film karya Steven Spielberg pada tahun 1993, yaitu Jurassic Park, berhasil memukau publik melalui teknologi CGI 3D-nya. Atas kecanggihan penggunaan CGI 3D pada visualisasi dinosaurus, film ini menjadi box office dan memenangi 3 piala Oscar, yang salah satunya untuk kategori visual effect. Saat ini, tidak hanya orang-orang tertentu saja yang bisa membuat animasi CGI 3D, karena sekarang sudah ada banyak aplikasi atau software CGI seperti Cinema 4D, Autodesk Maya, 3D Studio Max, Blender, After Effects, dan lain-lain yang bisa kamu gunakan untuk membuat animasi CGI 3D. Oke, jadi itulah tadi penjelasan dari gue tentang pengertian dan sejarah dari visual effect maupun CGI. Apa film CGI favorit kalian? Tulis di kolom komentar di bawah. Dan jika kalian merasa penjelasan dari gue ini kurang lengkap, silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah juga ya. Dan ya jangan lupa untuk like dan share video ini dan pastinya subscribe channel ini. Oke, jadi ya sekian untuk video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Nama gue Raffi, support terus YouTubers Indonesia, stay creative, and bye.
Oke, jadi gue mau ngucapin makasih kepada kalian semua yang udah subscribe channel gue, karena sekarang channel gue udah sampai 3000 plus subscriber. Untuk ngerayainnya, di video selanjutnya gue bakal bikin video Q&A. Jadi silakan kalian bertanya sepuasnya tentang apa saja tentang gue. Tapi pertanyaan yang bisa gue jawab pada saat itu juga. Jangan pertanyaan kayak request ya, jangan kayak bikin tutorial ini, bikin tutorial itu, oke? Jangan kayak gitu. Jadi pertanyaan yang bisa dijawab pada saat itu juga. Oke? Sampai jumpa di video selanjutnya.